Mari kita awali video kali ini dengan berita dapat ganti rugi lahan 195.000. Ismail ingin membeli mie ayam dan jajan. Saya rasa ini berita yang cukup lucu ya teman-teman kalau kita lihat di secara judul ya, karena di sini kok bisa ganti rugi lahan kok hanya 195.000, dan ini cukup beritanya cukup naik juga ya, karena 195.000 itu pele kalau zaman sekarang ya. Beli apa yo, ada pantas Bapak Ismail ini ingin membeli mie ayam sama jajan saja ya. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa lihat ceritanya dulu ya, beritanya dulu. Sebentar. Ya, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini terima UGR Bandungan benar, tak genap 200.000, warga malah nombok. Ya, ini judulnya cukup ya menarik peminat baca ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman membaca berita ini, kenapa di sini bisa 200.000 sih? Biasanya kan orang kalau ganti-ganti atas lahan, uang ganti rugi begitu ya, dipakai untuk pemerintah. Biasanya kan bisa berjuta-juta ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat di sini pada tanggal 5 Juni ya, berita ini Senin 5 Juni. Teman-teman di sini bisa lihat ada warga bernama Bapak Ismail ya, Bapak Ismail 49 tahun di Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Purworejo. Datang bersama rombongan warga terdampak lainnya. Ia mengaku hanya mendapatkan UGR sebesar 195.000. Kenapa 195.000? Karena di sini yang terdampak itu hanya 2 meter ya teman-teman, 2 meter. Makanya di sini cuma mendapatkan ganti rugi malah di bawah 200.000 ya. Kalau teman-teman di sini lihat ketika diwawancarai ya, di sini Pak Ismail bilang ya mau diminta kontan dulu nggak boleh, biar hanya 200.000 ya, mungkin itu ya sudah prosedurnya ya. Tapi di sini sebenarnya bingung juga Pak Ismail ini 200.000 tuh buat apa ya? Dia bilang itu paling hanya buat jajan aja, beli mie ayam. Beli mie ayam 200.000, tapi ya gimana ya, ya memang hanya 2 meter saja ya teman-teman, 2 meter. Di sini ya cukup lucu kok. Kok 2 meter ya, ya gimana ya, dampaknya 2 meter ya gimana lagi ya teman-teman. Makanya di sini ganti ruginya tadi kurang dari 200.000 ya. Makanya di sini paling sesuai judul yang tadi, Pak Ismail itu hanya mau makan mie ayam aja. Mie ayam, yang ini mie ayam, jajan mie ayam aja ya. Men 200.000 boy. Iya sih, tapi ya 2 meter juga ya, mau bilang gimana. Tapi kalau di sini kita lihat ya, nah di sini malah ada yang kasih informasi kalau tanah di Purworejo itu rata-ratanya malah 60.000 per meter gitu. Kalau di daerahnya teman-teman saya yakin itu harganya sudah berjuta-juta ya. Kalau di satu tempat tinggal dulu tuh ya sekitar 3 juta atau berapa, 3 juta per meter ya. Tapi di sini masih 60.000 ya teman-teman. Ya jadi wajar lah ya, wajar kalau kalau dapat ganti ruginya ya kurang lebih segitu ya. Di sini paling harga tahun ini malah ada yang 90.000-an ya kalau teman-teman lihat. Nah ini lagi ada yang bilang ukuran sama, tapi tanah kuburan lebih mahal. Ya gitu ya teman-teman, setiap daerah beda-beda. Kalau di sapu daerah sini mungkin masih 1 jutaan ya, masih 1 jutaan. Jadi kalau teman-teman baca berita tadi ya bukan karena ada ketidakadilan ya, di situ bukan kalau kita telusuri di sini memang uang ganti rugi UGR-nya itu memang hanya untuk
tanah yang berukuran 2 meter ya teman-teman, 2 meter. Berikutnya ini ada perkelahian jalanan ya, street fighter lah. Bukan antara Elon dan Mark, bukan antara Khabib dan McGregor, atau bukan atas nama orang-orang tinggi lainnya, tapi ini perkelahian jalanan seru antara ya 2 ekor sapi. Yap, betul, 2 ekor sapi. Perkelahian ini kalau kita lihat di Twitter ya teman-teman, di sini pada tanggal 13 Februari ya 2023 kejadian itu dibagikan oleh warga di Twitter. Kalau dari bahasanya mungkin kayaknya dari Sumatera sana ya. Atau teman-teman mari kita simak videonya saja dulu. Kok berantem kalian? Aduh. Aduh. Iya. Mati anak orang. Oke, mungkin teman-teman sudah lihat di video ya. Di sini ada beberapa kejanggalan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, yang pertama itu ada, teman-teman lihat situ ada barisan motor sudah IPL. Yang lain berbaris rapi menunggu gilirannya masing-masing. Tapi ada yang nyelonong lewat, ya teman-teman. Dan seperti itulah hasilnya ya. Kalau suka menerobos antrian ya teman-teman. Sebenarnya tidak juga ya, tapi ya oke. Kalau teman-teman lihat kejanggalan yang kedua, ini ibu-ibu juga minta maaf ya, mungkin karena panik atau apa, tapi ngomongnya enteng kali, mati anak orang itu. Mati anak orang ya, kasihan ya teman-teman. Yaitu respon dari orang-orang tua ya, apalagi ibu-ibu harap dimaklumi saja ya. Yang ketiga lagi, ini bapak juga cuma rekam saja kah atau bagaimana? Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Ini bapak selama kejadian tadi tuh mungkin dia ada tolong kah atau apa? Rekam mbaknya sama sapinya saja memang ya positive thinking aja, mungkin bantunya itu setelah rekaman ya juga tidak tahu ya bagaimana. Yang terakhir sini kalau teman-teman lihat di pemuka sapi nih memang polos sekali ya. Saya tidak habis pikir nih kalau sapi dia tabrak itu tanggal 29 Juni kemarin pas kurban. Dia tabrak penjaga lagi. Itu kena potong leher di tempat ya teman-teman. Ya itu lagi, aduh, kejadian ada saja ya. Jadi selalu hati-hati ya di jalan ya teman-teman. Tapi di sini juga teman-teman berpikir mungkin di mana pengembalanya ya. Di sini juga kita jadi pembelajaran juga, pengembala ini harus merawat ternak-ternaknya ya, jangan sampai seberang jalan takar ruang, kan hati-hati toh sampai makan tanamannya orang, mungkin itu kan merugikan orang toh. Kalau di situ ada pengembalanya pasti itu sudah kena marah juga ya. Jadi di sini juga saling mengingatkan lah. Penjaganya juga harus merawat ternaknya baik-baik toh, jangan sampai ada kerugian di salah satu pihak ataupun di kedua belah pihak. Mungkin itu saja ya teman-teman. Ya pelajarannya itu intinya rawat ternak Anda dan jangan suka nerobos ya. Sekian, terima kasih.